bombastic side eye, criminal offensive side eye. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Ngobrol dengan teman dekat atau diskusi kecil. Kalau situasinya lebih aman, saya bisa latih dahulu, Bu. Oh, bagus. Jadi kamu memilih situasi yang lebih nyaman untuk memulai. Sekarang, kalau nanti kamu kembali merasa minder, apa yang kamu lakukan? Saya akan coba ingat bahwa saya juga punya kemampuan. Saya tidak mau langsung menyerah. Itu sikap yang baik ya, Nak. Kita tidak mencari perubahan besar sekaligus, tetapi perubahan kecil yang konsisten. Untuk minggu ini, saya ingin kamu melakukan dua hal. Pertama, mulai berani berbicara minimal satu kalimat untuk diskusi. Yang kedua itu, tulis tiga hal baik tentang diri kamu setiap malam. Kamu sanggup mencoba itu, Nak? Iya, saya sanggup, Bu. Bagus. Dari skala 0 sampai 10 nih, seberapa yakin kamu bisa menjalankan rencana itu? Mungkin 7, Ibu. Kenapa tidak 4 saja? Karena saya memang ingin berubah, saya capek terus merasa rendah diri, Bu. Itu alasan yang kuat. Saya senang kamu lebih jujur. Sebelum kita akhiri, tolong sebutkan satu kalimat komitmen yang akan kamu pegang pada minggu ini. Saya akan berani bicara satu kalimat saat diskusi dan menulis 3 hal baik tentang diri saya setiap malam. Bagus sekali. Jadi hari ini kita sudah menemukan titik masalahmu sendiri, yaitu rasa minder yang membuat kamu menghindar. Lalu kita buat langkah kecil untuk mulai berubah. Saya harap minggu depan kamu bisa melihat perkembangan kecil dari usaha kamu sendiri. Terima kasih Bu Audina, saya merasa lebih tenang setelah ngobrol dengan Ibu. Sama-sama Najmi, ingat perubahan tidak harus besar dulu, yang penting kamu berani mulai. Iya Bu, baik, terima kasih Bu. Baik, sama-sama Najmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak nyampe 20 menit dah. Saat ngobrol dengan teman dekat atau diskusi kecil, kalau situasinya lebih aman, saya bisa latihan dulu, Bu. Bagus. Jadi kamu memilih situasi yang lebih nyaman untuk memulai. Sekarang kalau nanti kamu kembali merasa minder, apa yang kamu lakukan? Saya akan mencoba ingat bahwa saya juga punya kemampuan. Saya tidak mau langsung menyerah, Bu. Itu sikap yang baik ya, Nak. Kita tidak mencari perubahan besar sekaligus, tetapi perubahan kecil yang konsisten. Untuk minggu ini, saya ingin kamu lakukan dua hal. Pertama, mulai berani berbicara minimal satu kali saat diskusi. Kedua, tulis 3 hal baik tentang diri kamu setiap malam. Kamu sanggup mencoba itu, Nak? Audin, salah. Kamu ini belum kamu baca. Bagus, jadi kamu... Silakan duduk saja yang nyaman ya, Nak. Terima kasih Bu, saya agak gugup, tapi saya bisa datang. Tidak apa-apa, Nak. Sebelum itu, perkenalkan nama Ibu Dina Oktaviani Melala. Dengan kamu siapa, Nak? Kalau saya Najmi Elsa Irawan, Ibu. Dan hobi kamu apa, Nak? Hobi saya menonton, Bu. Baik. Di sini kamu bisa bercerita dengan tenang. Saya akan mendengarkan tanpa menghakimi. Sebelum mulai, apakah kamu sudah merasa nyaman dengan di tempat ini, Nak? Iya Bu, saya sudah merasa nyaman di tempat ini. Baik,
Hari ini saya ingin mendengar apa yang sedang kamu alami sekarang. Silakan cerita yang paling ganggu kamu akhir-akhir ini. Saya sering merasa minder, Bu. Kalau ada di depan orang lain, saya juga jadi ragu sama diri saya sendiri. Rasanya saya tidak cukup bagus. Oh, jadi yang kamu rasakan adalah kurang percaya diri dan sering membandingkan diri dengan orang lain. Benar begitu, nak? Iya, iya Bu, saya sering takut salah, takut dinilai, dan akhirnya saya memilih diam. Sejak kapan perasaan itu mulai sering muncul? Sudah cukup lama Bu, tapi akhir-akhir ini lebih sering, terutama kalau saya lihat teman-teman saya lebih aktif dan lebih berani. Eh, kalau kalau kamu sedang merasa minder, biasanya apa yang kamu lakukan? Saya cenderung diam, menghindar, dan tidak mau bicara. Kadang saya juga menolak untuk kegiatan karena takut tidak mampu. Jadi perilaku yang muncul adalah menghindar. Menurut kamu, apakah itu membantu kamu merasa lebih baik atau justru membuat masalahnya semakin besar? Justru makin besar Bu. Saya jadi makin takut dan makin yakin kalau saya memang tidak mampu. Oh, baik, saya mengerti. Dalam konseling realitas, kita fokus pada perilaku saat ini. Apakah perilaku itu membantu kamu mencapai tujuan? Kalau dipikir, sebenarnya apa yang kamu inginkan dari diri kamu sendiri? Saya lebih ingin percaya diri Bu. Saya ingin bisa bicara tanpa terlalu takut dan bisa ikut kegiatan tanpa minder terus. Itu tujuan yang jelas dan baik. Sekarang kita lihat kenyataan yang sering terjadi. Apa yang paling sering membuat kamu merasa tidak cukup baik? Saya sering membandingkan diri saya dengan orang lain Bu. Kalau ada teman yang lebih pintar, lebih berani, atau lebih pandai bicara, saya langsung merasa kalah. Jadi kebiasaan membandingkan diri membuat rasa minder itu semakin kuat. Saat itu terjadi, apa yang kamu pikirkan tentang diri kamu sendiri? Saya sering berpikir kalau saya ini kurang menarik, kurang pintar, dan kurang layak dibandingkan mereka. Pikiran seperti itu tentu berat ya, nak. Kalau kamu kalau kamu melihat kebiasaan ini dengan jujur, apakah pikiran itu membantu kamu untuk berkembang? Tidak Bu, pikiran ini malah bikin semangat saya makin turun. Baik, berarti ada pola yang perlu diubah. Dalam reality terapi, kita membantu klien melihat apa yang sedang dilakukan dan bagaimana memilih tindakan yang lebih bermanfaat lagi. Menurutmu, apa salah satu hal yang paling kecil yang mungkin kamu lakukan untuk mulai melawan rasa minder itu sendiri? Mungkin saya bisa mulai dari bicara satu kali saat diskusi Bu, tapi tidak banyak, tapi setidaknya saya mulai berani. Oke, itu langkah yang bagus dan realistis. Menurutmu, kapan kamu paling mungkin mencobanya? Saat ngobrol dengan teman dekat saya, uh, 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Oke, selamat sore. Terima kasih sudah bersedia datang hari ini. Apa kabar? Baik, Perkenalkan, nama saya Adina Terjani Lala. Nama Anda? perkenalkan nama saya Salsalina Gratia Sitopu. Senang bertemu
senang mendengarnya. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan bahwa semua yang kita bicarakan ini bersifat rahasia. Tujuannya, pertemuan ini adalah membantu kamu memahami apa yang sedang kamu alami. Apakah kamu bersedia? Ya, bersedia. Baik, terima kasih. Apa yang kamu ingin berkonsultasi hari ini? Halo, Boy. Nah, saya tahu nih, hobi apa sih hari hobi kamu itu apa? Hobi aku kebetulan berenang. Bisa berenang juga? Bisa Bisa. Terus cita-cita kamu tuh mau jadi apa sih kalau boleh tahu ya? menjadi dokter. Oh, dokter. Semoga tercapai ya cita-citanya ya. Amin. Amin. Dadah. Saya senang mendengarnya. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa semua yang kita bicarakan ini bersifat rahasia. Karena pertemuan ini akan membantu kamu memahami apa yang sedang kamu alami. Apakah kamu bersedia? Ya, bersedia. Baik, terima kasih. Apa yang kamu ingin berkonsultasi hari ini? Berkonsultasi, nilai aku hari ini sangat jelek. Bisa ceritakan lebih lanjut apa yang membuat kamu nilainya jelek? Sering main HP, tidak belajar. Ya, bisa. Kalau saat kamu mengatakan kamu tidak bisa, apa yang sedang kamu rasakan sekarang? Apa yang kamu rasakan sekarang? Saat nilai kamu nilainya jelek. Down. Kan? Downnya kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena merasakan nilainya tidak bagus. Kan kamu pada saat nilainya jelek kan merasa down. Apa yang muncul ada di pikiran kamu, kok kamu bisa down sih gitu? Karena tidak ada sih. Bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan belajar kamu? Apakah kamu sering dengan main HP atau sering kurang belajar? Gimana? Sering tidak belajar. Saya ingin mengajak kamu menyadari apa yang sedang terjadi pada dirimu saat ini. Tarik nafas perlahan, lalu rasakan tubuhmu apa yang kamu sadari. Udah dikit apa? Bagus. Apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan mulai hari ini? Mudah. Selain belajar, apakah ada yang lain? Bagaimana perasaan kamu ketika mengucapkan komitmen itu? Hari ini kita belajar merasa bahwa rasa takutmu selama ini membuatmu menghindari belajar atau nilainya jelek. Namun kamu juga menyadari bahwa kamu berubah. Apa pelajaran yang paling berkesan dari sesi ini? Akan membantu sama Bisa kencang dikit? akan berubah untuk selama-lamanya untuk menjadi diri yang lebih baik. Saya menghargai keberanianmu untuk terbuka. Cobalah menjalankan komitmen belajar 30 menit setiap hari. Dan catat bagaimana perasaanmu setelah melakukan pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas perkembangannya.
ngomong. Baik, sekarang aku ucapkan kalimat ini. Saya sedang merasa takut. Bisa gedein suaranya dikit ya, mohon maaf ya. Saya merasa takut. Nah, bagaimana rasanya setelah mengucapkan itu? Lega. Menurutmu apa yang sebenarnya kamu butuhkan saat ini? Healing. Kesini kemana kalau boleh tahu? Ke Jogja. Semoga tercapai ya. Amin. Makasih Bu. Mana tukul? Informasinya. Sama-sama. Terima kasih juga sudah mau berbagi cerita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa membantu sampai bertemu pada sesi berikutnya. Bye. Bye. Saatnya sudah akhir sekali. Terima kasih dan jumpa lagi. I just had to let you know you're